Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Oke, lanjut ke pemasangan Oppo F1s ya. Di sini HP-nya LCD-nya sudah saya lepas karena retak juga, dan ganti cover juga ya, cover belakang. Jadi untuk HP ini tipe lama ya. Dan untuk membukanya di situ ada bagian penutup baut di bagian bawah itu. Jadi di situ harus dilepas dulu ya. Di situ ada 4 baut. Kemudian lanjut buka SIM tray-nya. Dan pada HP ini untuk pemasangan ini dari bagian atas ya, untuk bagian fleksibel LCD-nya. Jadi ini harus mengangkat bagian mesin ya, mengangkat mesin atasnya. Oke, lanjut buka backdoornya. Kemudian ini dia penampakannya. Sini saya lepas dulu untuk bagian baut-bautnya ya. Namun sebelum dilakukan pemasangan, ini wajib dites ya untuk pemasangan LCD baru, takutnya LCD-nya bermasalah ya. Oke, di sini bagian plat-plat penutupnya juga dilepas ya. Sini saya lepas dulu untuk bagian plat-plat penutup dan baut-bautnya. Dan untuk bagian bawah ini di pengecasan ini saya tambah baut ya untuk sementara sebelum dilakukan untuk merapikan ya. Namun nanti jangan lupa ya untuk bagian baut 2 itu ya, karena itu pas dipasang nanti malah keganjal ya. Oke, di sini langsung saja saya tes untuk LCD barunya. Ini LCD-nya sudah saya siapkan, dan untuk pemasangan LCD baru ini wajib dilakukan pengetesan ya. Namun apabila sudah dilakukan pengetesan, jadi bisa langsung dipasang ya. Di sini karena saya belum melakukan pengetesan, jadi langsung saya tes dulu sebelum dilakukan pemasangan. Dan ini alhamdulillah LCD-nya sudah tampil ya, kan normal ya. Jadi untuk LCD ini bisa digunakan ya. Oke, di sini kayaknya aman ya untuk LCD-nya. Jadi HP-nya nggak sempat saya hidupin ya, jadi langsung saya lakukan untuk pemasangan ya. Jadi di sini untuk pemasangan ini HP-nya kita copot untuk bagian mesin atas ya. Ini cukup membuka bagian mesin atas, dan LCD ini siap untuk dipasang ya. Jadi bagian mesin atas ini dilepas dari frame-nya, kemudian lanjut ke merapikan ya. Dan rapikan juga di LCD baru bagian-bagian seperti segel dan lain-lainnya ya, biar tidak ada yang mengganjal. Nah, di sini untuk bagian frame-nya saya lepas dulu bagian penahan di frame-nya ya untuk pemasangan LCD. Oke, lanjut. Sebelum dilakukan pemasangan, saya pastikan dulu untuk ini ya, mengeceknya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ini ya, terangkat ya bagian LCD barunya. Apabila sudah dites, lanjut ke pengeleman. Oke, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya, agar tidak ada cahaya yang keluar dari samping-samping frame-nya ya. Oke, kasih lem secukupnya bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya ya. Dan alhamdulillah untuk LCD-nya normal ya. Jadi LCD-nya sudah siap untuk dipasang dan dilakukan pengeleman. Oke, kasih lem secukupnya, rapikan. Apabila ada yang tidak ini ya, terkasih semua, sambil di ini ya, ditambah lagi lem LCD-nya ya. Dan apabila sudah siap, lanjut ke pemasangan LCD.
tekan pelan-pelan bagian LCD-nya ya. Jangan lupa dipasang kembali tutup penahan fleksibelnya. Ini pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat atau jangan terlalu geser ya, nanti malah bikin fleksibelnya robek. Kemudian lanjut pasang mesinnya ya. Ini rapikan dulu karena ada beberapa soket fleksibel ya di situ ya. Jadi hati-hati agar tidak mengenai bagian soket-soket LCD, mainboard dan lain-lainnya ya. Oke, lanjut memasang soketnya. Kemudian lanjut ke pemasangan ini ya, plat penutup soketnya ya. Oke, apabila sudah terpasang semua, jangan lupa juga untuk bagian kabel antena ya. Nanti kalau terlupa sinyalnya nggak dapat ya. Oke, pastikan semua terpasang dan jangan lupa sambil dicek kembali ya. Apabila sudah terpasang semua, lanjut pasang plat penutupnya, plat penutup soketnya ya. Di sini per bagian ya. Di sini ada beberapa bagian untuk plat penutupnya. Kemudian HP-nya siap untuk dirapikan kembali ya. Karena pemasangan dari bagian atas, jadi ini ya agak susah ya. Karena bagian fleksibelnya itu takutnya malah kena bagian-bagian yang lain, malah jadi ini ya, bikin tambah nombok ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan saja agar tidak mengenai bagian fleksibelnya ya. Oke, pasang plat penutup dan rapikan baut-bautnya ya. Dan sambil menunggu lem kering, kita akan tunggu dulu sampai selesai pemasangan di bagian plat-plat penutupnya. Jadi sambil dipastikan ya untuk bagian-bagian LCD-nya agar tidak ada yang terangkat ya. Apabila sudah dirasa pas dan semuanya aman, tidak ada yang terangkat, bisa langsung dipasang ya. Ini sebelumnya saya rapikan dulu, dan untuk bagian LCD-nya ini saya tambahkan perekat pada bagian sisi kiri dan kanannya ya. Oke, jangan lupa atas bawahnya juga ditambah perekat, dan ini karena belum kering sempurna untuk bagian lemnya, jadi harus menunggu beberapa menit. Lebih bagus lagi kalau ada 1 jaman ya ke atas agar lemnya benar-benar kering ya. Jadi sambil menunggu, ini saya akan coba. Dan ini untuk bagian belakangnya belum saya pasang dulu ya. Jadi karena di sini saya tambah perekat, jadi saya rapikan seperti ini dulu. Dan ini kayaknya HP-nya agak lumayan berat ya untuk tampil ke tampilan menu. Mudah-mudahan mau sampai ke tampilan menu ya. Jadi pada HP-nya sudah selesai untuk pemasangan LCD, tinggal merapikan di bagian belakang ya sambil menunggu lem kering. Jadi HP ini sudah siap digunakan, dan ini alhamdulillah sudah aman ya. Untuk tombol dan lain-lain sudah, untuk pengetesan sentuhnya juga aman, tombol tengahnya juga aman, sentuh-sentuh lain juga aman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.